Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan presentasi bab 22, yaitu desain, implementasi dan operasi sistem. Di kelompok 6 ini ada saya sendiri, Ali Tanang, NPM 206, Ilham Farizal, NPM 213, Rizky Alif, NPM 223, Ahmad Zulam, NPM 242. Next. Desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah kerangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam fase analisis. Mengevaluasi alternatif desain. Ada banyak untuk merancang sistem informasi akuntansi, sehingga perancang sistem harus membuat banyak keputusan desain. Standar berikut harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem. Yang kedua, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, apakah layak secara ekonomis. Yang keempat, bagaimana bobot keuntungan dibanding kerugian. Next. Menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Spesifikasi desain konseptual atau konseptual desain spesifikasi yang dibutuhkan untuk output sistem, penyimpanan data, input, prosedur pemrosesan, dan operasi. Berikut elemen-elemen yang sebuah alternatif desain dipilih. Yang pertama, output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, sistem spesifikasi output disiapkan dulu. Yang kedua, penyimpanan data. Keputusan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disiapkan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file untuk database, seperti apa yang digunakan. Yang ketiga, input. Pertimbangan desain input termasuk data penjualan, lokasi, dan jumlah penjualan, mana yang dimasukkan, serta di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Yang keempat, prosedur pemrosesan dan operasi processing, prosedur and operation. Pertimbangan desain termasuk bagaimana memproses input dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, dan dalam urutan apa proses tersebut dijalankan. Laporan desain sistem konseptual atau konseptual sistem desain report merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas selain fisik, mengomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Baik, selanjutnya adalah desain output. Sasaran desain output adalah menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layar. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut ini. Yang pertama adalah laporan terjadwal. Laporan yang disiapkan secara teratur dengan isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah laporan analisis bertujuan khusus. Laporan yang tidak memiliki isi, format, atau jadwal yang telah dispesifikasikan sebelumnya biasanya akan disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen. Yang ketiga adalah laporan pengecualian yang dipicu. Laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal. Dan yang terakhir adalah laporan permintaan. Laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Selanjutnya adalah desain file dan database. Data di berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah yang dihadapi AT dan T. 23. Unit bisnis. Kumpulan sistem dan format data yang tidak kompatibel dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan unit lain. AT dan T menghabiskan waktu 5 tahun untuk menciptakan tampilan tunggal dari setiap pelanggan, sehingga data pelanggan dapat dibagikan di seluruh unit bisnis. Data di berbagai unit perusahaan ini harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah yang dihadapi AT dan T. 23. Unit bisnis. Kumpulan sistem dan format data yang tidak kompatibel dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan unit lain. AT dan T menghabiskan waktu 5 tahun untuk menciptakan tampilan tunggal dari setiap pelanggan, sehingga data pelanggan dapat dibagikan di seluruh unit bisnis.
Selanjutnya adalah desain input. Yang pertama adalah formulir desain. Meskipun sistem bergerak menjauh dari dokumen kertas dan menuju otomatisasi data sumber, desain formulir masih merupakan topik penting. Kemudian yang kedua adalah desain layar komputer. Desain layar komputer ini lebih efisien untuk memasukkan data secara langsung ke komputer daripada ke kertas untuk entry selanjutnya. Nah, layar input komputer paling efektif saat ini prosedur diikuti oleh yang pertama adalah atur layar, sehingga data dapat dimasukkan dengan cepat, akurat, dan lengkap. Minimalkan input data dengan mengambil data sebanyak mungkin dari sistem. Yang kedua adalah masukkan data dalam urutan yang sama seperti yang ditampilkan pada formulir kertas yang menangkap data. Yang ketiga adalah kelompokkan data yang terkait secara logis bersama. Lengkapi layar dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang keempat adalah desain layar sehingga pengguna dapat melompat dari satu lokasi entry data ke yang lain atau menggunakan satu tombol untuk langsung ke lokasi layar. Yang kelima adalah buat mudah untuk memperbaiki kesalahan. Pesan error yang jelas dan eksplisit yang konsisten di semua layar sangat penting. Seharusnya ada fitur bantuan untuk memberikan bantuan online. Dan yang terakhir adalah batasi data atau jumlah opsi menu pada layar untuk menghindari kekacauan. Baik, selanjutnya adalah desain program. Pengembangan program salah satu aktivitas SDLC yang paling banyak memakan waktu. Terjadi dalam 8 langkah berikut ini. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga adalah membuat instruksi program atau kode komputer. Kemudian membuat program terstruktur, yaitu sebuah pendekatan modular untuk pemrograman di mana tiap modul menjalankan sebuah fungsi spesifik dan dikoordinasikan dengan sebuah modul pengendalian. Yang keempat adalah debugging, proses menemukan dan mengeliminasi kesalahan program. Kemudian yang kelima adalah mendokumentasikan program. Yang keenam adalah melatih para pengguna program. Yang ketujuh, memasang sistem. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan dan memodifikasi sistem. Pemeliharaan program, kemudian yaitu memperbarui sebuah program komputer dalam kaitannya dengan kebutuhan pengguna yang berubah, memperbaiki bug, perubahan hukum atau peraturan, atau penggunaan teknologi baru. Selanjutnya adalah desain prosedur dan pengendalian. Laporan desain sistem fisik yaitu merangkum apa yang dicapai dalam desain fisik, digunakan untuk menentukan apakah iya atau tidak untuk memproses fase implementasi. Dokumentasi dan pelatihan prosedur dapat berupa manual sistem, kelas instruksi pengguna, materi pelatihan, atau layar bantuan online. Pengembang, pengguna, atau tim yang mewakili kedua grup dapat menulis prosedur. Laporan desain sistem fisik menjelaskan apa yang telah dicapai dan berfungsi sebagai dasar bagi keputusan manajemen apakah akan melanjutkan ke fase penanaman. Implementasi sistem. Implementasi sistem proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga SIA dapat menyala dan dijalankan. Perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi, sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harus selesai dan SI berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, pencapaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Memilih dan melatih personel. Karyawan dipekerjakan dari luar perusahaan atau dipindahkan secara internal yang seringkali merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka sudah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Memindahkan karyawan yang kehilangan tempat tinggal karena sistem baru dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan moral. Karyawan harus dilatih tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan dan prosedur baru. Pelatihan harus dijadwalkan sebelum pengujian dan konversi sistem. Banyak pilihan pelatihan yang tersedia. Yang pertama, pelatihan vendor, manual belajar mandiri, instruksi berbantuan komputer, presentasi rekaman video, bermain peran, studi kasus, dan bereksperimen dengan sistem di bawah bimbingan pengguna dan berpengalaman. Dan selanjutnya, melengkapi dokumentasi. 3 dokumentasi itu harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama, dokumen pengembangan menjelaskan SIA baru. Dokumen ini termasuk sebuah deskripsi sistem, tanya tata output, input, serta file dan database. Bagian alir program,
hasil uji, dan formulir penerimaan penggunaan. Yang kedua, dokumen operasi yang termasuk itu jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan keamanan dan penyimpanan file. Yang ketiga, dokumen pengguna mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan SIA. Tindakan ini termasuk manual prosedur atau bahan pelatihan. Dan yang selanjutnya, penguji sistem. Itu 3 bentuk penguji sistem yang umum. Yang pertama, workflow, yaitu tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Yang kedua, uji pengolahan data, memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain, dan transaksi yang valid menentukan jika sebuah program beroperasi ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. Dan yang ketiga, uji penerimaan, pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan. Konversi sistem. Konversi berubah dari yang lama ke sistem informasi akuntansi yang baru. Banyak elemen yang harus dikonversi: perangkat keras, perangkat lunak, file, data, dan prosedur. Proses ini selesai ketika sistem informasi akuntansi baru adalah bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. 4 pendekatan konversi digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama itu konversi langsung, perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan SI lama ketika yang baru diperkenalkan. Yang kedua itu konversi paralel, perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan sampai organisasi yakin sistem baru berfungsi dengan benar. Ketiga, konversi bertahap, perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengganti elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap sampai sistem lama secara seluruhnya telah digantikan. Yang keempat itu konversi pilot, perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi, menggunakannya sampai seluruh masalah diselesaikan, dan kemudian mengimplementasikan di organisasi tersisa. Operasi dan pemeliharaan, tinjauan pasca implementasi, tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Laporan tinjauan pasca implementasi, sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai anggaran. Berikut contoh-contoh faktor-faktor yang diselidiki selama tinjauan pasca implementasi.